Kalau lewat WhatsApp saya sambil menghadap HP ini. Kalau lewat chat yang di Zoom, saya belum tentu saya cek, belum tentu saya sadar ada chat masuk ya, belum tentu saya lihat chat. Tapi kalau HP ini kan ada notifikasi suara, terus belum bisa. Apa yang harus ku tahu dan harus Nah ini aku saya proses WhatsApp, ku WhatsApp via web tahu ini belum muncul-muncul. ku Video saya off-kan ya menjadi supaya sesuatu. tidak terganggu sinyalnya. Dan saya kira video di off-kan itu juga lebih menghemat kuota ya. Kalian kalau mau di off-kan juga silahkan. Saat di absen, nah sebaiknya di on. Baik, Pak. Pas di absen sebaiknya di on kan. Ya supaya menghemat kuota ya. Dan sinyalnya saya nggak ngaruh, nggak tahu kalau video di on kan itu ke sinyal. Mungkin ya karena terus menjadi agak berat kan transfer datanya kalau ada video. Yura. Belum masuk-masuk sehingga ruangan saja ya. Saya menjelaskannya Yura. Yura siapa? Hey, Yura. Modul terakhir. Nah, kelengkungan kurvatur. Sudah lihat modulnya? Sudah di layar? Sudah muncul? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Modul di layar sudah muncul? Ya. Sudah. Kalau WA-nya belum. Oke, kelengkungan ya, kurvatur bahasa Inggrisnya. Nah, ini ada kalimat pandanglah kurva di atas. Nah, belum saya gambar. Gambarnya kan bagusnya pakai emang belum CorelDRAW ya. Kalau saya pakai Paint susah gambar kayak gini. Pakai CorelDRAW tapi saya nggak punya CorelDRAW. Jadi sambil kalian buka gambar yang sudah saya share di web, mari kita lihat, pandanglah kurva di atas. Apabila ini saya juga sambil menghadap, apabila titik P titik tetap pada kurva fx ya, fx. Jadi lengkungan itu kurva fx. Sedangkan titik Q berubah sepanjang kurva fx. Jadi titik Q itu berubah ya, bisa bergerak ya, tergantung alfanya, tergantung alfa dan delta alfa. Bukan tergantung alfa. Kalau alfanya kan berada pada titik nyinggung titik P ya. Kalau alfa nyinggung titik P, tapi deltanya tergantung deltanya. Nah, maka deltanya makin kecil, itu dia titik Q makin mendekati P ya kan. Deltanya makin kecil dan kita selalu berbicara dalam konteks kalau derivatif, berbicara dalam konteks limit ya. Derivatif itu kan dasarnya definisinya dibentuknya dari limit. Nah, kalau berbicara soal limit, derivatif dan seterusnya, delta S itu delta alfa itu mesti kecil ya. Delta alfa itu mesti kecil. Delta alfa kecil, otomatis delta S juga kecil. Delta S itu jarak. Delta S itu jarak P ke Q. Jarak ruas garis PQ. Itu sekalipun titiknya lengkung, tapi kalau delta S makin kecil kan seperti garis lurus ya kan? Ya. P ke Q itu kan lengkung, tapi kalau semakin mendekati 0 otomatis dia kan seperti garis lurus jadi. Nah, adalah jarak ya ini jarak garis lengkung PQ. Maka besarnya K itu nanti disebut sebagai kelengkungan atau kurvatur. Ya, nah itu kelengkungan atau kurvatur itu limit 0. Nah, delta S mendekati 0, otomatis delta alfa juga kecil. Delta alfa. Delta alfa dibagi delta S sama dengan D alfa per DS. Ya, jadi D alfa per DS. Nah, ini perubahan sudut kan, delta alfa itu perubahan sudut. Perubahan sudutnya itu kan ngitung-ngitungnya kecil-kecil gitu, kayak apa ya? Delta alfa itu ya kok
subintervalnya lah ya, subintervalnya delta. Kalau alfanya kan bisa gede, tapi delta alfanya itu kan subinterval kecil-kecil ya, kayak delta X kemarin loh. Subinterval itu kan makin valid kalau delta X-nya dalam definisi integral tertentu makin kecil. Nah, kalau kemarin kita belajar integral tertentu itu ada delta X, di sini sekarang delta alfa. Delta X itu XI min XI min 1 ya kan, subinterval dalam AP. Nah, ini subinterval sudutnya. Delta alfa jelas. Nah, disebut kelengkungan kovatur fungsi f x dan rho itu jari-jari kelengkungan ini. Rho itu jari-jari seperkanya. Disebut jari-jari kelengkungan atau radius of curvature fungsi fx di titik P. Nah, ini nanti penerapannya di mana kita nyari kelengkungan untuk menggambar grafik dan seterusnya ya. Karena kalau kita sebetulnya kita bisa bikin modul lanjutan itu berupa menggambar grafik, tapi ini udah nggak sempat ya. Jadi materi lanjut grafik itu nanti itu aplikasi dari derivatif. Aplikasi derivatif itu bisa untuk mencari titik lengkung, titik kelengkungan, gitu ya. Nah, ini dasarnya adalah di sini, curvature. Ini jari-jari kelengkungan. Nah, ini rho itu jari-jari kelengkungan, K-nya curvature. Nah, sedangkan K, ada K lagi nih, sama dengan plus minus Y double arsen dibagi 1 plus Y arsen kuadrat pangkat 3/2. Nah, ada rumus lagi ini Y double arsen 1. Jadi kelengkungan itu bisa dihitung dari K delta alfa per delta S, juga bisa dihitung dari Y double arsen 1 Y itu ya. Itu dari mana dapatnya? Nah, ini ada perhitungannya di sini. Ya. K, Y double arsen dan seterusnya. P terletak pada kurva fx yang cembung ke bawah. Cembung ke bawah itu gini ya. Itu K-nya bertanda positif. Tanda negatif jika P terletak pada kurva fx cembung ke atas. Menurut definisi di atas, K itu delta per delta X. Kemudian ingat bahwa fungsi kita itu kan dalam fungsi X. Ya, fungsi X. Nah, maka kita modifikasi menjadi delta alfa per dx, d alfa per dx. Nah, dy per dx sendiri apa? dy per dx itu kan gradien. Yaitu tangan alfa. Maka alfa sama dengan akses tangan dy per dx. Nah, sudah dipahami sampai sini ya. Kemudian di alfa per dx, nah, kok bisa seperti ini di alfa per dx? Ya, pakai rumus turunan di alfa per dx. Di alfa per dx sama dengan d2z. Ini ya. Ini turunan. Ini diturunkan. Ya. Masih ingat rumus turunan akses tangan ya? Dilihat lagi rumus akses tangan. Nah, rumus derivatif untuk fungsi inverse trigonometri. Ya. Kan ini toh turunannya. Di alfa menjadi 2z per dx kuadrat 1 plus dy per dx pangkat 2. Nah, buka lagi modul yang sebelumnya, tulisan akses tangan itu apa. Nah,
Turunkan jadi ini ya. Kemudian delta S. Nah, delta S itu dari mana, ayo? Nah, coba lihat gambarnya. Gambar. Delta S itu kan segitiga loh. Maksudnya kok segitiga. Delta S itu kan sisi miring dari segitiga ya kan? Yang dibentuk oleh delta X dan delta Y. Sisi datarnya delta X, sisi tegaknya delta Z. Ya, kalau gambarnya besar memang tidak mirip segitiga benar. Itu lengkung ya, tapi delta X dan delta Y lurus. Nah, tapi ingat bahwa delta S itu mendekati 0. Kalau mendekati 0 itu kita asumsikan garis lurus. Ya, yaitu sisi miring. Maka panjangnya bisa didekati dengan delta Y pangkat 2. Sehingga menjadi ini kita bagi kiri dan kanan delta X ya. Kita bagi kiri dan kanan delta X. Maka ds per dx. Nah, ini ada proses limit kan di sini. Ini tidak, ini kalian dianggap sudah advance, sudah paham kalau saya tulis seperti ini. Dianggap sudah advance. Sehingga ini langsung saja menjadi ds per dx plus minus akar 1 plus dy per dx. Nah, tentunya ada proses limit dan seterusnya di sini tuh. Limit delta x mendekati 0. Nah, bisa kita tulis. Sehingga K sama dengan X2 dibagi 1. Nah, ini kita K itu kan delta alfa per ds. Alfa per ds. Nah, sudah. Ini dimasukkan semua ke dalam rumus K tadi. Menghasilkan ini. D2Y per D pangkat 2. Burung keluar 1 plus D per D pangkat 2 pangkat 30 per 2. Iya, double absen, pangkat 2. Semuanya 3 per 2. Dan rho-nya itu kan seperka ya, rho-nya seperka sehingga ini tinggal dibalik. Sudah, teorinya seperti itu saja. Sini soal-soal tinggal ngitungnya saja. Jika Y sama dengan akar R kuadrat min X kuadrat. Ya sudah, cari turunan pertama, turunan kedua. Sudah dihitung. Nanti akan terlihat bahwa rho itu sama dengan R. Ya kan? Benar kan? Jari-jarinya itu kan R. Jari-jari. Tadi rho itu apa? Jari-jari kelengkungan. Jari-jari kelengkungan. Dan seterusnya. Nah, ini ada pusat kelengkungan. Bentar saya foto lagi. Gambarnya saya foto lagi. Ini kalau gambar soalnya bentar ya, saya foto dulu ya. Nah, sudah saya kirim di grup WA.
Silakan dilihat dulu, di-download dan dilihat. Kelihatan saya kira. Nah, kalau dikirim via grup WA menjadi berkurang jangan. Resolusinya menjadi berkurang. Tapi saya kira cukup kelihatan. Oke, kalau sudah dikirim semua, lihat gambarnya. Setelah kita dapat menentukan besar kelengkungan kurva y fx di titik px1 y1, selanjutnya kita juga dapat menentukan pusat lingkaran yang menunjukkan kelengkungan kurva itu di titik px1 y1, nah, relatif pada px1 y1. Dan hal demikian disebut pusat kelengkungan. P-nya itu P pusat kelengkungan, centre of curvature. Nah, coba dilihat gambarnya. Misalkan pusat kelengkungan kurva YFX di titik P X1 Y1 adalah C X bar Z bar, maka diperoleh X bar itu X1 min PQ. Ya, sekali lagi X bar itu pusatnya ya. Pusat lingkaran. X bar itu pusat lingkaran. X bar sama dengan X1 dikurangi PQ. Benar ya? X bar itu X1 dikurangi PQ. Betul ya? Itu dilihat gambarnya. X1 itu kan ke kanan yang sumbu X. Nah, kalau dikurangi X1 tambah PQ. Nah, X1 min R sin alpha. Nah, PQ itu apa? PQ itu R sin alpha. Ya. Sin alpha itu kan PQ sin alpha itu sumbu tegak dibagi sisi miring. Nah, jadi R sin Z bar sama dengan Z1 plus CQ. Nanti diurek-urek ya. Nanti diurek-urek sendiri. Sama dengan Z1 plus R cos CQ alpha. R cos alpha. Cos alpha. Cos alpha itu apa toh? Kepada yang bisa menyebut cos alpha itu berarti sisi P itu sisi miring. Miringnya R. C. Ya. Cos alpha itu CQ per R. Nah, sisi miringnya itu R. Cos alpha itu CQ per R. Nah, sin alpha sendiri PQ per R. Sin alpha PQ per R. Nah, PQ itu di depan sudutnya itu ya, sisi depan sudut dibagi R-nya sisi miring. Karena DJ per tangan alfa, ingat ini gradian dari Z sama dengan gambarnya dilihat. Gambar segitiga ini gambar segitiga. Ini koneksinya hilang ya?
Ya, barusan sinyal hilang. Kendala kuliah online itu seperti itu ya. Nggak apa-apa, itu melatih kesabaran kita. Sudah kelihatan lagi? Sudah kelihatan lagi belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Halo? Kedengaran suara saya? Screen saya sudah kelihatan lagi? Sudah. Laptop saya sudah kelihatan lagi? Share screen saya? Sudah, Pak. Oke, dari tanggal Pak. ini bisa kita gambar segitiga seperti ini. Ini alfa, kemudian ini Y arsen. Ini ya, tangan alfa Y arsen. Tangan alfa itu kan sumbu Y bagi sumbu X ya. Nah, berarti 1 ini. Sumbu X 1. Berarti ini apa? 1 plus Y arsen kuadrat. Begitu ya. Nah, sehingga kita peroleh sin. Sin-nya Y arsen dibagi akar 1 plus Y arsen kuadrat. Cos alfanya 1 dibagi akar 1 plus Y arsen kuadrat. Cukup jelas ya? Saya hapus. Saya hapus. Di web sudah saya kirim juga gambarnya. Sehingga tinggal kita masukkan di sini X bar. X bar itu X1 min R sin alfa. Nah, jadi seperti ini. Sinnya seperti ini. Kemudian R-nya kan ini. Sorry, R-nya ini, sin-nya ini. Nah, kita sederhanakan di sini menjadi seperti ini. Kemudian Y bar Y1 itu Y1 plus R cos alpha, Y1 plus R cos alpha, cosnya ini menjadi seperti ini. Nah, sudah ini penerapan rumusnya mudah sekali. Jadi nggak usah saya coba di sini ya. Karena ini tinggal diturunkan pertama, turunan kedua, angka-angkanya dimasukkan, sudah ketemu ini dari kelengkungan, pusat kelengkungan ketemu. Ya. Kemudian di sini juga ada soal-soal penggunaan derivatif. Nah, ini silahkan dibaca-baca dan dicoba. Sementara tidak jadi PR, nanti saya lihat dulu pertemuan kuliah kita sudah sampai ke berapa. Kalau pertemuan kita sudah cukup, ya sudah nggak ini jadi PR, tapi tidak usah diserahkan. Tapi kalau pertemuan kuliah kita masih kurang, tapi saya lihat kayaknya sudah cukup. Nah, malah hilang lagi. Tadi saya cek sudah, termasuk UTS sudah 15 kali ya. Termasuk UTS sudah 15 kali. Sehingga ini dikerjakan di rumah aja, tapi tidak usah dikumpulkan. Di buku-buku kalkulus ada ini ya. Kalau ini sendiri saya ambil dari modulnya Universitas Terbuka. Kalau nggak salah. Bukan. Kalkulus 1 terbuka apa bukan ya? Iya, kayaknya dari Universitas Terbuka. Nah, ini kalau terapan derivatif gini itu asal kalian sudah punya rumus ini sudah tinggal diterapkan. Dan ini tidak perlu kita coba karena nanti ujiannya itu kan
kalian ngerjakan di rumah masing-masing bisa buka buku ini kan, tinggal buka rumusnya ini terus dihitung aja, kayak kalkulator aja. Kan beda kalau ujian di kampus. Nah ini perlu dicoba supaya hafal rumusnya, supaya tahu bahasnya. Tapi sekarang silakan dicoba di rumah masing-masing saja. Ini soal-soal. Nah, nanti dihitung sendiri ya. Ini sudah ada semua. Ini parameter berarti kombinasi dengan derivatif fungsi parameter kemarin. Setelah ketemu Y-nya, kemudian dimasukkan ke sini ya. Masukkan ke rumus. Hari ini. Nah, ini kalkulus diferensial sudah 14 kali, tambah kuliah hari ini menjadi 15, termasuk UTS, terus kemudian UAS itu ke 16. Jadi sudah cukup semester genap dengan kalkulus integral. Sampai di sini, hari ini tidak saya absen panggil satu-satu ya. Dia mau siap-siap juga. Yang jelas presensi nomor 38 ya, yang sudah nggak hadir. Tapi saya selalu lupa itu kalau tak masukkan. Ya kemarin Alpro juga tak masukkan 38 baru ini. Inilah nggak apa-apa. Kemudian ujian kita kalau sesuai jadwal berarti hari Selasa seperti ini, Selasa jam 7 ya. Tapi silahkan kalau mau diundur minggu depan juga boleh, bukan Selasa besok boleh. Kan rentang ujian kita itu ada 2 minggu, dan saya baca suratnya kita boleh tidak sesuai jadwal. Sehingga silahkan kalian kapan siap ujian, saya akan adakan fasilitasi, tapi jangan lewat dari tanggal berapa ya? Kita mulai ujian kan 18 sampai tanggal berapa saya lupa, 28 atau tanggal berapa, kalau nggak salah sampai 28 ya. Jadi jangan sampai lewat dari tanggal 28. Artinya ujian tidak harus hari Selasa besok, Selasa minggu depan. Tidak harus Selasa minggu depan jam 7. Boleh Selasa selain jam 7. Boleh Rabu, boleh Kamis, boleh Jumat, Sabtu pun boleh, kalau Ahad juga boleh. Kalau ujian itu kan saya tuh cuma nge-share soal ya kan, nge-share soal terus tinggal nunggu waktu selesai kalian ngirim, dan biasanya kalau sudah ngirim terus ada yang kesulitan itu, nah mudah-mudahan besok tidak ada yang kesulitan sinyal sehingga semua bisa terkirim di e-learning. Karena apa? Kalau dikirim via non e-learning itu ada kekhawatiran terlewati tidak ke download, itu aja. Resikonya itu terlewati tidak ke download. Makanya saya menolak via email. Karena bayangkan tugas kalkulus itu banyak, mahasiswanya banyak, mungkin yang lupa juga banyak. Nah, bisa terlewati nanti sama aja. Kalau UTS kemarin saya kasih kesempatan, tapi ngirimnya tetap melalui prosedur satu pintu ketua kelas ya. Kalau ada yang terlewati, dan itu tetap ada kekhawatiran terlewati tidak download juga. Tapi kemudian kemarin sudah saya download semua. Ini saya sudah mulai ngoreksi, dan bisa segera selesai. Sehingga nilai bisa segera saya share. Jadi kembali ke jadwal ujian, silakan harinya ditentukan, ya. Boleh minggu depan, boleh minggu depannya lagi. Tapi minggu depannya lagi sudah nggak boleh, ya. Jadi ujian kita paling lambat Jumat 2 minggu lagi. Nah, gitu aja lah, ya. Jumat 2 minggu lagi. Terserah diatur mau minta ujian hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Nanti sampaikan ke saya via ketua kelas, Mas Sofi ya. Jadi jangan japri sendiri-sendiri nanti. Silakan dirembuk dulu. Kemudian kalau sudah disepakati, silakan disampaikan. Itu, dan jelas ujiannya open book, sudah jelas open book. Kemudian tulis tangan ya, tulis tangan.
tulis tangan. Dan nulisnya yang jelas ya, kalau pakai pensil itu sering nggak jelas. Tulis tangan kemudian di PDF-kan. Alpro juga ya, ujian Alpro itu juga tulis tangan. Tulis tangan kemudian di PDF-kan. Kalau UTS masih boleh bikin flowchart pakai program aplikasi atau software. Tapi kalau UAS semua tulis tangan. Oke, begitu. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Materi dari setelah UTS sampai UAS, sampai UAS. Setelah UTS sampai hari ini, ya. Materi. Kecuali Alpro, kalau Alpro itu flowchart masih muncul. Ada yang mau disampaikan? Oke, kalau ada hal yang perlu didiskusikan, ditanyakan terkait ujian juga ya. Terkait ujian, terkait pernikahan kan masih ada bak ya, jadi boleh. Tidak harus melalui Zoom itu. Oke, demikian ya untuk kuliah hari ini. Semoga semuanya sukses dan lancar dalam menempuh ujian nanti sehingga nilainya menjadi memuaskan semua, bagus semua, A semua. Gitu ya. Untuk itu mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai jumpa lagi. Insya Allah kita ketemu lagi di dalam kalkulus integral dan saya berharap kalian semua lulus semua dari kalkulus diferensial, baik ini yang angkatan 2020 maupun angkatan yang mengulang semua. Insya Allah lulus semua ya. Kemudian angkatan 20 nanti insya Allah ketemu lagi di kalkulus integral. Jadi sampai sekian. Kurang lebihnya saya dari yang satu semester ini pasti banyak kekurangannya ya. Pasti banyak kekurangannya. Apalagi ini kuliah juga tidak bisa tatap muka. Itu pasti tidak bisa seoptimal kalau tatap muka. Untuk itu tolong diikhlaskan ya. Segala kekurangan saya dalam kuliah ini, kelemahan saya, kesalahan saya mohon diikhlaskan. Insya Allah kalian semua juga sudah saya maafkan ya, kita saling maaf. Saya kira itu ya. Dan sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup dengan anda. Saya Ari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Saya sama-sama saya tutup dunia. Terima kasih, terima kasih. Saya tutup dunia ya.